لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia adalah Hatib Ibnu Balta'ah, berasal dari Yaman, sahabat dekat Zubair Ibnu Awam. Pada tahun 8 Hijriah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat sedang sibuk mempersiapkan penaklukan kota Makkah sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam waktu bersamaan, pikiran Hatib gundah gulana. Dia sedih memikirkan anak-anaknya dan keluarganya yang tidak aman daripada penganiayaan kaum Quraisy. Karena di Makkah mereka tidak mempunyai pelindung yang dapat melindungi dan menjaga mereka daripada musuh-musuh Islam. Bisikan-bisikan syaitan selalu menggoda pikirannya hingga ia merasa kalut dan pikirannya buntu. Sampai pada akhirnya dia pun memutuskan untuk mendekati kaum kafir Quraisy dengan memberitahu kepada mereka mengenai rahasia-rahasia kekuatan senjata yang telah dipersiapkan Rasulullah untuk penaklukan atas kota Makkah. Tidak pernah terpikirkan olehnya bahwa perbuatan itu merupakan pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul-Nya, dan bahwa rahasia tentara adalah amanah yang ada di bahu para prajurit. Bila salah satu rahasia sampai dibocorkan, maka prajurit tersebut akan mendapat amarah dari Allah, malaikatnya, dan semua kaum muslimin. Mengapa? Tentu karena dia telah membocorkan rahasia kekuatan laskar yang akan menghadapkan pasukannya pada bahaya dan sekaligus menghadapkan tanah air pada kebinasaan. Itulah keputusan yang terburuk dalam kehidupan Hatib Ibnu Balta'ah. Dia bertekad untuk memberitahu kaum Quraisy tentang tentara Islam yang telah dipersiapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cahaya iman telah padam di hatinya. Dia tidak lagi memikirkan keagungan akidah dan melupakan keimanannya terhadap Allah dan Rasul-Nya. Maka dengan tangan bergetar, dia mulai menulis surat kepada pembesar-pembesar kafir Quraisy, membuka rahasia laskar Islam yang dipersiapkan secara matang oleh Rasulullah ke Makkah, agar mereka mempunyai gambaran atas keadaan kaum muslimin di Madinah. Surat itu diserahkan kepada seorang wanita. Dia menyuruh wanita tersebut agar merahasiakan surat itu di sanggur rambutnya, sehingga jika ada orang yang menghadang kendaraannya, maka surat itu tidak akan diketahui. Dia berjanji pada wanita itu akan memberi hadiah yang mahal bila surat itu telah sampai di tangan pembesar Quraisy. Namun sayangnya, baru saja wanita tersebut meninggalkan Madinah. Malaikat Jibril alaihissalam segera memberitahu Rasulullah tentang apa yang telah dilakukan Hatib Ibnu Balta'ah. Maka Rasulullah cepat-cepat memanggil Ali bin Abi Thalib dan Zubair Ibnu Awam. Rasulullah berkata, "Kejarlah wanita itu." Dia memberitahu surat Hatib untuk para pembesar Quraisy, yang isinya menerangkan mereka tentang persiapan yang telah kita himpun dalam menaklukkan mereka. Maka dengan segera, Sayyidina Ali dan Zubair pun bergegas keluar mencari wanita itu, dan keduanya menemukan wanita tersebut di daerah Raudhah, 7 batu dari Madinah. Ketika Sayyidina Ali menyuruh wanita itu supaya mengeluarkan surat Hatib, wanita itu tidak mengaku kalau dia sedang membawa surat. Maka Sayyidina Ali pun berdiri dan memeriksa kendaraannya. Tetapi Sayyidina Ali tidak menemukan surat itu. Akhirnya, dengan marah Sayyidina Ali memandang wanita tersebut dan berkata, "Aku bersumpah kepada Allah bahwa Rasulullah tidak pernah berdusta." Setelah Sayyidina Ali berkata demikian, akhirnya wanita itu berkata, "Berpalinglah." Setelah itu, Sayyidina Ali membalikkan badan. Kemudian wanita itu membuka ikatan rambutnya dan mengeluarkan surat darinya, lalu menyerahkan surat itu kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali dan Zubair segera kembali kepada Rasulullah dengan membawa surat Hatib. Rasulullah menghadirkan Hatib Ibnu Balta'ah dan bertanya kepadanya, "Wahai Hatib, apa yang mendorong kamu berbuat demikian?" Maka oleh Hatib dijawab dengan nada yang terputus-putus, "Wahai Rasulullah, janganlah tergesa-gesa menghukum diriku. Semua itu kulakukan karena aku bukan dari golongan Quraisy. Di Makkah, aku masih mempunyai sanak saudara
maka aku ingin kaum Quraisy menjaga keluargaku di Makkah. Dan sungguh, itu aku lakukan bukan karena aku telah murtad dari Islam, dan bukan pula aku rela kepada kekufuran sesudah iman. Rasulullah memandang semua sahabat yang hadir dengan wajah bersinar, dan baginda berkata kepada mereka, bagaimanapun juga, dia telah berkata jujur. Suasana pun menjadi hening sejenak. Tiba-tiba Umar bin Khattab berkata, wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal leher orang munafik ini. Sayyidina Umar beranggapan bahwa membocorkan rahasia-rahasia laskar Islam merupakan pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Maka balasannya adalah harus dibunuh. Orang yang mengadakan hubungan dengan musuh, maka balasannya adalah dijatuhi hukuman mati. Sementara itu, Rasulullah telah memaafkan Hatib karena ia telah mengakui dosanya. Selain itu, baginda Nabi Muhammad SAW mengingat perjuangan Hatib Ibnu Balta'ah di masa lalu, sehingga banyak pasukan musyrikin yang mati di bawah tebasan pedangnya. Ia berani menghadapi bahaya dengan menerjang barisan musuh. Rasulullah juga mengingat posisi Hatib pada hari Bai'atul Ridwan di bawah sebuah pohon yang diberkahi, di mana pada saat itu para malaikat menyaksikan orang-orang mukmin yang sedang mengulurkan tangan mereka untuk berbaiat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.